Sekali lagi, mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dari dalam hati. Pagi hari ini, mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian baru dari dalam mulut kita. Kita nyanyikan mazmur yang terindah untuk Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami.
hadirat Tuhan. Sungguh nyata Tuhan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih. Soraklah bagi Dia. Mari jemaat Tuhan. Hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama. Mari perkatakan, ku bersuka atas setiap perbuatan-Mu Tuhan. Yes. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, dan tiada janji seperti-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Lebih lagi, kita pujikan nyanyian ini. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa. Yes. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita nyanyikan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia. Kuasa Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi tiada janji seperti yang. Mari perkatakan, tiada janji yang seperti Engkau Tuhan. Yes, sekali lagi perkatakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau lebih lagi memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh memuliakan, membesarkan nama-Mu yang siap bersuka cita untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Pujian yang berkata setiap langkah orang benar akan selalu ditetapkan oleh Tuhan.
Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, mari perkatakan, Tuhan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap tangan jemaat Tuhan terangkat, katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih lagi jemaat Tuhan kita perkatakan demikian. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mana tangannya jemaat Tuhan? Yes, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, sampai sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dan apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya melihat setiap jemaat Tuhan, ketika kita menyanyikan pujian ini yang berkata tangannya, saya melihat setiap jemaat Tuhan mengangkat tangan. Karena hari ini kita mau merayakan Tuhan kita yang luar biasa, amin. Kita mau merayakan Tuhan kita yang luar biasa atas kehidupan kita, amin. Jadi ketika kita bilang tangannya, saya mau setiap jemaat Tuhan mengangkat tangan, amin. Oke, kita nyanyikan pujian ini. Yes, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh,
kita percaya setiap langkah kita ditopang oleh Tuhan kita yang luar biasa, amin. Dan setiap pujian yang kita nyanyikan memiliki kuasa, amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian. Ada kuasa dalam setiap pujian umatnya. Dalam setiap keadaan, Kau mendengar seruan kami Tuhan. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Lebih dahsyat lagi Kau jangan bersamamu. Ya, ini setiap pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tak sanggup tanpa-Mu Tuhan. Amin. Sayangmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang lagi bersamamu. Amin. Ini penyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang mampukan setiap kami sanggup berjalan di dalam kehidupan kami. Amin. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Sebab bersamamu Tuhan, hidup kami tak akan goyah. Saat ini lebih dari segala apapun, lebih dari segala persoalan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hidup kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan bersamamu ya Tuhan. Amin. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku lebih lagi di dalam Tuhan sambil mengangkat tanganmu.
ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya siap mendengar Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Ya, senang bisa beribadah kembali dalam ibadah pagi hari di tempat ini, Jemaat GBI Oikumene BTP ini. Terima kasih pada Pak Esra dan semua pengurus yang pagi hari ini mempercayakan saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh sinode kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 20 Oktober ini adalah kuasa menjadi saksi. Baik, next slide please. Oke, tapi sebelumnya mari kita buka dalam, kita baca dulu langsung saja slide berikutnya. Matius pasal 28 ayat 18, Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20 sebagai landasan firman Tuhan dari tema pagi hari ini. Sudah ada di layar, kita baca sama-sama 3 ayat saja dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Sama-sama baca dengan saya 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, tema pagi hari ini adalah kuasa menjadi saksi. Ada 2 kata penting dalam tema pagi hari ini, yaitu kata kuasa dan kata saksi, menjadi saksi. Saya ingin membahas lebih banyak kepada bagian yang pertama terlebih dahulu tentang kuasa yang dimaksud. Kuasa apa sebenarnya yang dimaksud ketika Tuhan berbicara di Matius pasal 28 ayat 18, segala kuasa. Apa sih maksudnya ketika Tuhan bilang begini? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita hanya melihat Matius 28 itu ayat 18 sampai 20 itu hanya sebagai teks amanat agung, teks misi saja. Tapi saya mau beritahu sesuatu begini. Waktu Tuhan bilang begini kepada murid-murid, "Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku." Itu bukan sekedar sebuah perintah penginjilan. Itu bukan sekedar sebuah perintah melakukan misi di seluruh dunia. Tapi yang kita perlu tahu begini, waktu Tuhan bilang begini, "Karena itu pergilah," itu sebenarnya adalah sebuah pelimpahan kuasa kepada kita orang percaya yang diwakili oleh murid-murid pada waktu itu. Teks amanat agung di Matius 28 ini selaras narasinya dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 yang kita sudah tahu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ya, kuasa menjadi saksi. Dalam teks itulah kemudian tema ini diangkat oleh Sinode GBI kita. Baik, nah saya ingin bahas selanjutnya, next slide please, adalah kronologi dari perebutan kekuasaan atas dunia ini. Ya, saya ingin membawa kita langsung ke, mundur dulu dari bagian yang pertama. Ini kan nomor 3, mundur ke nomor 1, oke? Nah, saya ingin nyampaikan ini dulu sebelum saya membahas ini lebih detail. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika Tuhan menciptakan dunia dan kemudian menciptakan Taman Eden, kemudian menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, konsep surga adalah surga ingin menginvasi bumi ini. Oke, memperluas wilayah kerajaan surga di bumi ini. Kita mengerti istilah invasi ya. Perang antara Rusia dan Ukraina itu kan terjadi karena Rusia menginvasi sebagian wilayah Ukraina
yang kemudian dicaploknya dianggap itu menjadi miliknya sendiri. Nah kita tahu begini, bahwa ketika sebuah kerajaan menginvasi wilayah kerajaan yang lain, maka yang terjadi kemudian itu bukan sekedar sebuah perluasan geografis dari kerajaan yang menginvasi daerah yang baru itu, tapi ketika sebuah wilayah dari kerajaan lain diinvasi oleh kerajaan sebelumnya, maka yang terjadi di situ adalah daerah yang baru itu kemudian didirikanlah sistem kerajaan, budaya kerajaan dari kerajaan yang menginvasi itu di wilayah yang baru itu. Kita perlu mengerti konsep itu, bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, pikiran surga adalah menginvasi bumi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita perlu mengerti itu sejak awal. Makanya kalau Bapak Ibu membaca teks di Kejadian pasal 1, ketika Tuhan berbicara menciptakan manusia pertama, Tuhan bilang begini kan, kamu akan berkuasa, kamu akan memenuhi bumi, kamu akan dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih jelas, kata yang dipakai ada diberikan kepada mereka dominion, you will rule, you will have dominion. Kata rule, kata dominion dalam kosakata bahasa Inggris itu sebenarnya lekat dengan istilah, dengan frase yang dipakai dalam kerajaan. Bukan sebuah kata rule, kata memerintah dan kata dominion itu kosakata kerajaan yang enggak dipakai dalam teks umum, dalam kosakata sehari-hari. Jadi memang konsepnya adalah konsep kerajaan. Itu yang saya ingin kita mengerti lebih awal. Nah, oke, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia di manusia pertama, Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Perhatikan ya, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan gak menciptakan dan memberikan mereka kuasa. Kuasa itu bukan hanya untuk ngatur binatang. Di pikiran kita selama ini adalah itu. Kita lupa ada kuasa atas seluruh bumi. Semua yang ada di bumi. Semua isi bumi. Itu kuasa yang diberikan. Nah kita tahu kemudian ayat-ayat selanjutnya. Kemudian Tuhan menciptakan mereka. Diciptakanlah Adam dan Hawa sesuai dengan gambarnya. Nah yang saya ingin bahas adalah kata yang saya highlight kuning. Menurut gambar dan rupa kita. Ini penting untuk memahami bagaimana mekanisme dari memiliki kuasa Tuhan. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dengan kata lain begini, kita diciptakan segambar dan rupa dengan Tuhan dulu, baru kemudian kita diberikan kuasa. Kesimpulannya begini, bahwa kuasa yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu lahir dari keserupaan dengan Allah. Artinya gini, tanpa keserupaan dengan Allah tidak ada manifestasi kuasa Allah. Jelas ya? Nah, saya ingin sekarang kita lihat. Jadi ketika ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Kejadian pasal itu, mereka diberikan kuasa atas seluruh bumi. Oke. Setelah mereka diciptakan serupa dulu. Kita tahu kemudian Kejadian pasal 5, sekarang kronologinya. Yang kedua, di Kejadian pasal 5, ya, kalau Bapak Ibu baca, kita paling tidak mengerti lah ya, 5 pasal pertama atau 4 pasal pertama lah, ya, di Kejadian. Kejadian 1 dan 2, pasal 1 pasal 2 itu tentang penciptaan. Pasal 3 dan 4 tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Pasal 3 Adam dan Hawa makan buah itu dan mereka jatuh dalam dosa. Pasal 4 adalah Kain membunuh Habel. Jadi cerita kejatuhan manusia. Pasal 5 ini bicara silsilanya. Nah, saya ingin baca ayat 3 saja. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki, atau maaf, boleh bantu dibuka dari ayat 1, mungkin beralih ke aplikasi dulu, supaya saudara ngerti konteksnya. Kejadian 5 ayat 1 sampai ayat 3. Lihat sebentar ya, Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut gambar dan rupa siapa? Gambar dan rupa Allah. Oke, terus ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah sekarang ayat 3 lihat.
setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Menurut Bapak Ibu ini menurut rupa dan gambarnya siapa? Adam. Waktu Set lahir tidak lagi menurut gambar dan rupa Allah, tapi menurut gambar dan rupa bapaknya Adam yang telah jatuh dalam dosa. Di ayat 1 kita masih melihat teks itu, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Set dan semua keturunan yang lahir kemudian tidak lagi lahir segambar dan serupa dengan Allah, tapi segambar dan serupa dengan bapaknya yang telah jatuh dalam dosa. Kembali ke prinsip, kembali lagi ke slide please. Kembali lagi ke prinsip Kejadian 1 ayat 26. Bahwa kuasa yang diberikan kepada manusia di Taman Eden itu lahir dari keserupaan dengan Allah. Oke? Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, artinya bahwa kalau kita nggak segambar dan serupa dengan Allah, maka kuasa itu hilang dengan sendirinya. Oleh karena kita hanya bisa memiliki kuasa kalau kita menjadi serupa dengan Allah. Di pasal 5, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan keserupaan dengan Allah, maka automatically mereka kehilangan kuasa atas seluruh bumi. Karena tidak akan ada kuasa tanpa keserupaan dengan Allah. Nah, di titik inilah iblis telah, karena mereka jatuh dalam dosa, iblis kemudian mengambil kuasa yang diberikan kepada mereka untuk menguasai bumi, diambil oleh iblis. Dicuri oleh iblis dari mereka. Buktinya mana? Next slide please. Yang tunjukkan buktinya. Oke. Nah, sejak kejatuhan Adam, iblis telah berebut kuasa yang diberikan Tuhan atas seluruh bumi dari Adam. Memang ada periode Bapak Ibu, ada waktu di mana iblis menjadi penguasa dunia ini. Karena memang, dan Paulus berbicara kok tentang penguasa dunia. Karena mereka telah mencuri itu di Taman Eden. Nah, buktinya mana? Matius pasal 4 ini. Matius pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Kita tahu Matius pasal 4 adalah ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kemudian Roh Kudus menuntun dia, Tuhan Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis selama 40 hari waktu Tuhan Yesus berpuasa. Dan ada 3 pencobaan. Ini pencobaan yang ketiga yang iblis sampaikan kepada Tuhan Yesus. Iblis bilang begini. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi semua kerajaan dunia dan kemuliaannya, dalam bahasa Inggris pakai kata ini kan kemegahan ya. Bahasa Inggris pakai and its glory dan kemuliaannya. Itu kemudian memang telah direbut iblis di Taman Eden. Makanya kenapa dia berani, dia bilang, dia tawarkan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau menyembah aku, ini aku kembalikan kerajaan dan kemegahannya itu yang telah dia rebut. Nah, saya kasih catatan begini di bawah. Di Taman Eden Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa itu kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Saya nggak punya waktu terlalu banyak untuk membahas ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Taman Eden dan kemudian menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan kepada mereka kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Jelas itu Bapak Ibu, kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Nah, kalau saya bahas sedikit ya, tadi saya sudah membahas bahwa keserupaan dengan Allah itu melahirkan, membuat manusia Adam dan Hawa memiliki kuasa. Oke. Dari keserupaan lahirlah kuasa, mereka kemudian punya kuasa. Nah, Bapak Ibu perlu mengerti begini, kata kuasa dan kerajaan itu selalu satu paket. Buka aja aplikasi Alkitab, tulis kata kerajaan dan kuasa, akan muncul bahwa kata kerajaan itu satu paket dengan kata kuasa. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kuasa Allah. Di mana ada kuasa Allah, itu artinya kerajaan Allah sudah ada di situ. Ya. Buka aja teks di Alkitab, banyak menulis tentang kerajaan dan kuasa. Jadi kata kerajaan itu satu paket dengan kata kuasa. Oke? Nah, jadi artinya kita lihat ada kerajaan, kuasa dan kata kemuliaan.
Nah, di Taman Eden Tuhan juga berikan mereka kemuliaan. Dari mana kemuliaan? Walaupun kalau Bapak Ibu cari, saudara nggak akan temukan kata kemuliaan dalam cerita Taman Eden. Tapi kita mengerti, kalau kita bahas, kita mengerti prinsip Alkitab, maka kemuliaan Tuhan ada di situ. Kuasa lahir dari keserupaan dengan Allah, tapi kata kemuliaan itu lahir dari keintiman dengan Allah. Kalau Bapak Ibu ingat cerita Musa, ketika Musa 40 hari di Gunung Sinai itu waktu dia turun, mukanya begitu bercahaya. Karena kemuliaan Tuhan terpancar begitu kuat, secara fisik mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar dari diri Musa. Sampai mereka bilang begini, Harun saja yang berbicara dengan kami. Kami nggak tahan lihat mukamu Musa, kan kau begitu bercahaya. Dari mana dia bisa mengekspresikan kemuliaan Tuhan yang begitu kuatnya terpancar dalam dirinya? Kenapa? Karena keintimannya 40 hari 40 malam berbicara dengan Tuhan. Ulangan pakai kata, dia berbicara dengan Tuhan berhadapan muka dengan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Bilangan menulis demikian. Keintimannya dengan Tuhan melahirkan kemuliaan. Oke. Jadi keserupaan dengan Tuhan melahirkan kuasa dan kerajaan. Kamu akan manusia diciptakan serupa, hendaklah kita menjadikan manusia gambar dan serupa dengan kita supaya mereka berkuasa. Jadi keserupaan melahirkan kuasa dan kerajaan, tapi kemudian keintiman dengan Tuhan melahirkan kemuliaan. Jadi di Taman Eden ada kerajaan, ada kuasa dan kemuliaan. Dari mana keintiman kita tahu? Di Taman Eden itu Tuhan biasa berbicara, biasanya di sore hari Tuhan akan berjalan di Taman Eden, berbicara dengan mereka. Ada keintiman di Taman Eden. Karena ada keintiman, ada kemuliaan. Jadi kemuliaan adalah ekspresi dari keintiman. Nah, yang saya ingin bilang begini, bahwa sampai sekarang Tuhan gak berubah. Tuhan mau supaya kerajaan, kuasa dan kemuliaan yang Tuhan telah berikan di Taman Eden itu jadi bagian kita. Doa itu yang bahkan dalam doa Bapa kami kita sebutkan itu. Dalam penutup doa Bapa kami kita selalu doa begini, karena Engkaulah yang mempunyai apa? Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai hari ini Tuhan mau, itu kan doa Bapa kami itu doa harian. Setiap hari seharusnya kita berdoa itu konsep dari doa Bapa kami kan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kata pada hari ini itu artinya seluruh teks perjanjian doa Bapa kami itu harusnya kita doakan, kita hidupi setiap hari. Termasuk kita berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Itu yang Tuhan mau kita hidupi setiap hari. Karena memang Tuhan telah memberikan kepada kita kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Oke. Nah, jadi ketika iblis bilang begini, semua itu memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, bahasa Inggris tadi saya bilang kerajaan dan kemuliaannya, dan berkata kepadanya semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bahwa memang sampai periode itu iblislah yang telah merebut kerajaan, kuasa dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Oke, next slide. Kronologi yang keempat. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan kemudian merebut kembali kuasa, kerajaan dan kemuliaan dari tangan iblis melalui kematiannya. Kolose 2 ayat 14 dan 15. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dalam bahasa Inggris kata melucuti, kata yang dipakai adalah kata gini, having disarm, principalities dan sebagainya. Kata disarm adalah kata yang dipakai kalau polisi mau melucuti, mencopot senjata dari orang yang lagi pakai senjata. Kalau dia suruh copot, dia cabut atribut semua perlengkapan senjata. Kata yang dipakai adalah kata disarm. Dicopot senjatanya, dilucuti kekuasaannya, dilucuti otoritasnya. Itu kata yang dipakai, disarm. Oke. Nah, dalam kemenangannya di kayu salib.
Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan mencopot, Tuhan rebut kembali semua kuasa kerajaan dan kemuliaan yang sebelumnya Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden yang dicuri iblis di situ. Oke, next. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan melimpahkan kembali kuasa atas seluruh dunia kepada murid-muridnya yang saya bilang tadi di awal. Jadi Matius 28 ayat 18 ini dan 19 sampai 20, ketika Tuhan bilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, dia sudah rebut kembali tuh. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi ketika Tuhan bilang itu, karena itu pergilah, itu bukan sekedar sebuah amanat agung. Bukan sekedar sebuah perintah memberitakan Injil. Bukan sekedar sebuah amanat misi. Tapi itu ada pelimpahan kekuasaan kepada saudara dan saya. Next slide. Nah, Bapak Ibu lihat kembali. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan Kejadian 1 ayat 20. Ada narasi yang sama dalam dua ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini sebenarnya adalah sebuah repetisi dari Kejadian 1 ayat 26. Sederhana Bapak Ibu. Karena kita ingat gini, bahwa Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir. Bukan Adam yang kedua ya, Adam yang terakhir. Kalau yang kedua kan bisa ada yang lain. Tapi dia Adam yang terakhir. Ya, Adam yang kedua sekaligus yang terakhir. Adam yang pertama diberikan mandat untuk pergi ke seluruh bumi, diberikan kuasa atas seluruh bumi. Adam gagal menggunakan otoritas itu. Tuhan Yesus datang merebut kembali apa yang telah diberikan sorga di Taman Eden. Nah, sebelum Tuhan terangkat, dia berikan kembali kepada gereja Tuhan melalui murid-muridnya waktu itu. Narasinya sama. Ya, lihat yang kuning ini kan sama ya. Di Kejadian 1 ayat 26 ada kata berkuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 kamu akan menerima kuasa. Skopnya sama. Di Kejadian 1 ayat 26 atas seluruh bumi, kuasanya atas seluruh bumi, bukan hanya buat ikan-ikan. Narasinya sama, Kisah Rasul 1 ayat 8. Menerima kuasa bukan hanya di Yerusalem, Yudea dan Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Sama narasinya. Kuasa itulah yang Tuhan ingin kembalikan kepada kita. Ya. Nah, next slide. Nah, kuasa yang diberikan Tuhan itu gunanya untuk apa? Untuk kita menjadi saksi. Amin. Menjadi saksi. Yang menarik itu nggak dibilang untuk kita bersaksi, tapi menjadi saksi. Kalau dibilang kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu supaya kamu bersaksi, itu beda lagi. Kalau kata bersaksi itu berbicara tentang kemampuan berbicara seseorang. Bersaksi itu bicara tentang public speakingnya seseorang. Gak semua orang bisa bersaksi dengan baik kan. Tapi menjadi saksi itu untuk semua orang. Semua orang bisa menjadi surat yang terbuka. Semua orang bisa menjadi kesaksian. Gak harus tampil di panggung untuk menjadi saksi. Kalau bersaksi kebanyakan harus tampil di panggung. Tapi menjadi saksi di mana saja. Menjadi saksi bisa lewat apa saja. Saya ingat kesaksian dari keluarga dari salah satu pemimpin staf pemimpin saya di yayasan. Dia dulu dari Buddha. Saya tanya dia, keluarga ini, bagaimana keluargamu bisa terima Yesus? Ceritanya sederhana Bapak Ibu. Saya punya staf ini, sekarang keluarganya melayani Tuhan. Bahkan staf saya ini dia menjadi pemimpin menggantikan saya di yayasan. Dan tapi orang tuanya juga melayani Tuhan. Salah satu pengurus di salah satu gereja lokal di Makassar. Dan dia cerita gini, dulu mereka orang Buddha yang rajin beribadah. Pembantunya, asisten rumah tangganya, orang Kristen yang rajin ibadah. Asisten rumah tangganya ini setiap kali pulang ibadah dia bawa warta jemaat. Dan warta itu ada kesaksian, pengumuman dan sebagainya. Kemudian selalu dikasih kepada tuan rumahnya, bosnya. Ya. Nona,
Kalau Chinese kan biasanya bos bos perempuan panggil Nona ya. Nona datang Ki. Ada kesembuhan itu di gereja itu. Datang Ki Nona. Disembayangi Ki supaya tambah sukses usaha tak. Kira-kira kayak gitu. Sederhana bahasanya. Dia bukan orang yang pandai berbicara katanya. Hanya berdasarkan apa yang diberikan oleh pembantu itu. Keluarga ini kemudian satu kali datang ke gereja dan dari situ kemudian terus datang terima Tuhan Yesus sampai sekarang melayani Tuhan. Hanya dimulai dari seorang pembantu rumah tangga yang sangat sederhana yang hanya bawa pulang warta. Kasih lihat kepada bosnya. Keluarga itu terima Tuhan Yesus, mereka semua melayani Tuhan. Saya kenal keluarga ini, orang-orang yang sukses diberkati. Anaknya sekarang melayani Tuhan bersama saya di yayasan. Hanya dimulai dengan seseorang yang sederhana yang mau menjadi saksi. Amin. Kita nggak harus pandai berbicara untuk menjadi saksi. Tapi lewat kesaksian hidup kita, kita bisa jadi saksi buat banyak orang. Yayasan kami melayani anak-anak jalanan sejak lama, walaupun sekarang sudah tidak seintens yang dulu. Tapi dimulai dengan sederhana. Salah satu anak yang kami layani, dia orang Muslim. Dari umur 5 tahun, biasa tinggal di emperan toko di Toko Agung di Ratulangi sana. Keluarganya tinggal di bedeng rumah. Ya. Yang numpang, yang komunitas mereka itu komunitas pemulung. Sekarang udah nggak ada lokasi itu karena memang itu tanah milik orang lain. Mereka cuma numpang aja bangun bedeng-bedeng di situ. Ada mungkin 50, 100 kakak lebih sebelumnya di situ. Dan kemudian salah satu anak ini dia sudah yatim piatu, dia tinggal sama neneknya. Neneknya cuma tinggal di bedeng-bedeng rumah dari triplex bekas, kardus bekas yang ditempel-tempel sana sini, tinggal di situ. Makanya dia kadang-kadang lebih sering tidur di emperan Toko Agung. Pelayanan kami kemudian, salah satu pelayanan kami, ini cerita yang sudah agak lama. Kami layani jangkau anak-anak jalanan di sekitar lampu merah Ratulangi di situ. Sampai kemudian dia datang ke tempat kami setelah berapa kali pertemuan bilang gini, boleh nggak saya tinggal di rumah? Saya bilang, oh ya boleh. Dia tinggal kemudian dengan saya. 4 tahun dia tinggal di rumah. Masih seorang Muslim. Setiap kali ada puasa, ya, bulan suci Ramadan, istri saya bangunkan sahur, bikin dia bangun sahur buat bekal puasa. Sampai 4 tahun. Saya nggak ngomong apa-apa, dia hanya melihat kesaksian hidup kami. 4 tahun kemudian, akhirnya dia kemudian panggil saya papi. 4 tahun kemudian dia bilang gini, papi, saya mau dibaptis. Akhirnya dibaptis. Dia kemudian bawa adiknya, dia bawa temannya, dia bawa beberapa yang lain. Hari ini anak tersebut dulu anak yang berandal. Sampai bahkan sudah saya nangani dia, memuridkan dia. Udah kalau keuangan udah benar-benar, udahlah nggak usah diceritain lah kalau keuangan. Ya, emosi sudah terlibat di situ. Hampir saya di titik saya udah menyerah. 3 kali gagal. 3 kali gagal. Saya kirim ke pemuridan, gagal. Pemuridannya itu bahkan 6 bulan lamanya. 2 kali dikirim gagal. Ya, balik lagi ke keluarganya, jatuh lagi, merokok lagi, berantem lagi, perempuan lagi, obat-obatan lagi. Sampai saya bilang, udahlah terserah kamu nak. Ya, sampai saya konseling. Saya tanya dengan orang tua rohani saya, pendeta Daniel Alexander. Anak ini saya kasih nama Daniel Alexander sebenarnya. Namanya Tison. Anak jalanan ini. Ya, yang saya udah hampir menyerah. Kemudian orang tua rohani saya bilang begini, jangan menyerah nak. Ya, karena Tuhan sendiri nggak pernah menyerah dengan hidup kita. Berapa kali kita gagal Tuhan kasih kesempatan. Saya bilang oke, kalau gitu. Saya terima dia lagi. Ya, sampai kemudian bahkan ketika setelah dia sudah ikut pemuridan, dia masih diorder sama mantan keluarga dari mantan bosnya yang tinggal di Eropa. Orderannya adalah ya, bunuh orang lain dengan dikasih nominal, mau dibayar waktu itu 30 juta kalau nggak salah. Sampai seperti begitu.
Dia nggak mau, dia bilang dia karena bosnya nggak tahu ini dia sudah bertobat kira-kira gitu. Sudah ya mulai bertobat lah gitu ya. Belum 100%. Tapi kemudian puji Tuhan ya di tengah saya udah secara manusia saya memang udah nyerah. Saya bilang udahlah. Sampai akhirnya saya terima dia kembali. Dan terakhir saya kirimkan dia di salah satu sekolah pemudi dan kami di Surabaya. Di situ dia bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobatnya gini Bapak. Jadi waktu dia kembali ke Makassar setelah dia jatuh. Karena dia malu, dia takut, dia nggak mau kembali ke saya. Dia bekerja, dia numpang di rumah saudara sepupunya yang kerja bangunan. Nah keluarganya orang-orang muslim. Sepupunya itu. Satu kali istri sepupunya sakit. Kemudian dia bilang begini, kayak muncul kesadarannya gitu. Dia, sini saya doakan kok. Yang sudah jatuh dalam dosa ini anak saya ini. Anak rohani saya. Waktu dia lihat istri sepupunya sakit, dia bilang, sini saya doakan kok. Dia cuma doa gitu aja biasa. Gak lama kemudian si istri sepupunya ini datang. Manjurnya doamu Dek. Dia sembuh karena doa anak rohani saya ini, si Daniel ini. Dia kaget. Waktu dia tahu doanya dijawab Tuhan, dia sadar dia bertobat di situ. Dia dalam kondisi sudah jatuh berbuat dosa, tapi Tuhan masih dengar doanya. Di situ dia kemudian putuskan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya saya kirim dia ke Surabaya. Hari ini dia memimpin pelayanan panti asuhan di Kolono Dale bersama istrinya dengan jumlah anak panti asuhan hampir 40 orang. Dia memimpin pelayanan di sana. Memuridkan gak mudah Bapak Ibu. Tapi gak susah-susah banget untuk memulainya. Mulainya hanya dengan membuka hati. Mulainya dengan bilang gini, Tuhan saya mau dipakai Tuhan. Amin. Kita semua bisa jadi saksi Tuhan dengan cara apapun. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang dalam pelayanan kami di misi. Mereka memberi diri hanya karena hal sepele yang kami lakukan. Sebagai contoh kesaksian yang lain. Salah satu staf kami biasa membeli kue tradisional di salah satu ibu yang berjualan di sekitaran Jalan Veteran Selatan kalau saya nggak salah. Waktu yang sama kami punya pelayanan yang lain di ujung Hertasning. Kami mirip seperti cerita yang tadi saya bilang, ini belum terlalu lama ceritanya. Lokasi itu lokasi orang-orang kumuh yang tinggal masyarakat kumuh sama juga. Ceritanya tinggal numpang di tanah kalau nggak salah milik Universitas Indonesia Timur. Yang mereka hanya numpang tanah rawa-rawa, mereka bangun rumah bedeng-bedeng begitu. Ada kurang lebih 30 orang di situ. Enggak terlalu banyak, 8 kakak seingat saya, 30-an orang di situ. Yang kami cukup rutin melayani mereka. Biasanya kalau kami pergi ke sana, saya suka beli kue bawa ke sana. Nah beli kuenya di ibu ini, di Veteran Selatan. Nah staf saya ini kemudian karena jadi langganan sering kali ngobrol-ngobrol sambil kemudian mulai memberitakan Injil kepada ibu ini. Orang dari seberang, sepupu kita juga. Sampai kemudian dia putuskan begini, dia sendiri yang tanya, boleh nggak saya dibaptis? Akhirnya kemudian dia layani. Satu kali Ibu Debbie Bashir, kita tahu Ibu Debbie Bashir kan dia backgroundnya dari muslimnya, dari sepupu juga. Waktu Ibu Debbie Bashir bikin KKR di Panakukang, ibu penjual kue ini kita bawa ke sana. Dia terima Yesus di sana, komitmen. Sekarang dia berjemaat di salah satu gereja lokal di Makassar. Dimulai dengan cerita yang sederhana. Relasi yang saudara miliki dengan tukang sayurmu, tukang becak langgananmu, itu gak ada yang kebetulan. Amin. Makanya ibu-ibu kalau sudah ada langganan tukang sayur di pasar, jaga memang hubunganmu. Jangan sampai hanya masalah 2.000 dia jadi jengkel dengan saudara. Kangkung harga 5.000 satu ikat masih ditawar lagi 3.000. 2.000 jikodong itu untungnya. Kalau boleh malah tambah 5.000, jadi 10.000. Baiknya ibu, harga 5.000 dikasih 10.000. Ya, lama-lama dipanggil bos toh.
makasih bos, nah cuma modal 5.000 jadi bos kalau di pasar. 10 kali kita bikin begitu, terbangun nih hubungan. Barangkali lewat secara itu bilang, Bu sakit kak, doakan karena ibu Kristen toh. Bisa jadi dengan cara begitu, orang bisa datang sama Tuhan. Amin. Ada banyak hal sederhana yang kita bisa lakukan, yang bisa menjadi pintu untuk Injil diberitakan. Sangat banyak. Masalahnya kita mau atau tidak. Next slide. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, Kisah 1 ayat 8 itu menjelaskan bahwa kuasa itu diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi, terutama buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita. Next slide. Sederhana, memulai dengan kata pergi. Kata pergi itu tidak harus pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota, enggak. Ya, kalau kita baca Kisah 1 ayat 8, ya, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, kemudian apa? Yudea, Samaria, dan ke ujung pandang, ujung bumi Bapak Ibu ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ya. Empat daerah ini dalam terminologi sebenarnya punya definisi yang lain. Itu bukan hanya sekedar Yerusalem tempat yang dekat, Yudea tempat yang lebih jauh, Samaria lebih jauh lagi, ujung bumi paling jauh kira-kira. Bukan hanya sekedar bicara tentang skop batasan geografis, jarak secara geografis, tapi di situ sebenarnya juga bicara tentang kelompok orang dalam terminologi misi. Yerusalem itu bicara orang-orang di sekitar kita yang punya budaya yang sama, dekat dengan kita dan budaya yang sama. Yerusalem sama-sama orang Yehuda. Kalau konteks kita orang Makassar, ya Yerusalem kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang Kristen nominal, orang-orang keluarga kita yang orang Kristen tapi belum sungguh-sungguh. Mereka Yerusalem kita. Ya, pembantu di rumah kita yang orang Kristen tapi nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu Yerusalem kita. Setelah Yerusalem, Yudea. Yudea juga sama. Yudea adalah orang-orang Yahudi yang tinggal nggak jauh dari Yerusalem. Jadi Yudea gambaran dari orang-orang yang sama dengan kita, budayanya sama dengan kita, kepercayaannya sama dengan kita. Itu orang Yudea. Nah kalau kita Makassar, Yudea kita kira-kira orang-orang di Toraja. Masih sama budayanya, nggak terlalu jauh, cuma 8 jam. Kemudian dari Yudea ke Samaria. Samaria adalah, orang Samaria itu beda budaya. Orang Samaria nggak bergaul dengan orang Yahudi. Tapi nggak terlalu jauh juga dari Yerusalem, dari Yudea belum terlalu jauh. Maka itu masih jarak perjalanan kok. Makanya kita tahu cerita Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria. On the way Tuhan Yesus mau pergi ke satu tempat sehingga minum di sumur di Samaria itu. Jadi belum terlalu jauh, tapi orang Samaria budayanya berbeda. Nah buat kita, kalau kita di Makassar, orang Samaria itu dalam terminologi itu artinya terminologi misi. Kalau kita itu bicara orang-orang yang tinggalnya nggak terlalu jauh dari kita, tapi budayanya kepercayaannya berbeda. Orang-orang Muslim, Hindu, Buddha yang tinggal di sekeliling rumah kita di Makassar ini. Itu dalam konteks misi tergolong orang-orang di lingkup Samaria. Ada banyak orang-orang Samaria di sekeliling kita. Tetanggamu yang sebelah yang belum kenal Tuhan itu orang Samariamu juga. Gak perlu berpikir jauh-jauh. Nah kemudian tempat yang keempat, ujung bumi. Konteksnya sama dengan orang Samaria yang budayanya sudah berbeda, kepercayaan sudah berbeda dan sudah jauh. Nah ujung bumi itu sudah berbicara tentang misi lintas kota, misi lintas provinsi, lintas pulau, lintas negara. Itu ya orang-orang ujung bumi. Tapi selalu dimulai dengan kata pergi. Saudara nggak harus pergi, tunggu. Kadang-kadang kita berpikir ini, saya mau mulai dulu di Yerusalem. Baru kemudian kalau Yerusalem sudah selesai ke Yudea. Kalau Yudea sudah selesai baru Samaria. Kalau Samaria sudah selesai baru ujung bumi. Enggak. Kalau saudara baca teks aslinya dalam bahasa Yunani, itu artinya dilakukan secara bersamaan. Artinya nggak harus selesai dulu yang di Yerusalem, bisa kok langsung ke ujung bumi. Ya, jangan hanya berfokus hanya menginjili orang-orang Kristen yang ada di lingkungan keluargamu yang belum kenal Tuhan. Kalau ada kesempatan pergi ke Samaria, beritakan Injil di Samaria.
Kalau ada kesempatan jadi saksi bagi tukang sayurmu, jadi saksi buat mereka. Kalau ada kesempatan untuk mendoakan tukang becamu, jadi saksi kepada mereka. Kami melayani, salah satu pelayanan kami, misi kami lakukan cukur rambut gratis. Cuma memang sudah nggak ada pelayanan itu karena staf kami yang cukur itu pindah ke pelayanan di tempat yang lain. Biasanya kami kasih cukur gratis di Pantai Losari, di Karebosi, Taman Macan. Dan sudah ada jiwa yang terima Yesus, yang buka hati lewat pelayanan cukur gratis itu. Salah satu yang kami layani ketemu di Taman Macan, bapak yang udah nggak tinggal di rumah lagi, mungkin ada masalah keluarga, jadi cuma tidur di Taman Macan. Gak ada pekerjaan apapun. Kami layani, bahkan kemudian kami bantu belikan beca buat bapak ini. 2 dari mereka akhirnya lewat pelayanan cukur gratis itu mau terima Tuhan Yesus. Ya. Memang saya lupa tanya, waktu terima Yesus itu pisau cukurnya di kepala atau pas di leher, saya lupa tanya waktu itu. Tapi anyway mereka mau terima Yesus lewat pelayanan itu. Sederhana Bapak Ibu, yang penting kita mau pergi. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang menantikan untuk dengar Injil, amin. Next slide. Kembali dulu. Jadi yang pertama kita pergi, yang kedua jadikan murid. Jangan hanya sekedar beritakan Injil, tapi jadikan murid. Fokus kepada kualitas. Ya. Kalau jadikan murid, ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Saya sudah cerita pelayanan anak jalanan kami, ya memang sudah lama kami agak non-aktif karena staf berganti dalam pelayanan itu. Tapi dalam pelayanan ya menjadikan murid itu ada harga yang harus dibayar. Kadang-kadang datang rombongan kami layani, pulang saya cari sepatu saya kok sudah nggak ada. Sendal baru beli perasaan belum lama udah nggak ada di tempat sepatu. Ya udah biasa yang gitu. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau kita mau muridkan, kalau kita sungguh-sungguh, jiwa itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Rasanya terbayar ketika mereka bilang, Papi saya mau dibaptis. Mereka kemudian yang bersaksi sekarang lewat pelayanan itu. Lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Bagaimana ada orang yang mau berani bayar harga. Saya justru dengar kesaksian anak rohani saya yang namanya Daniel Alexander ini. Dari teman hamba Tuhan saya, teman saya hamba Tuhan juga. Yang ketemu dengan dia. Dia bilang begini, saya ini bisa terima Yesus, dia panggil saya Papi. Karena Papi Jimmy gak menyerah dengan hidup saya. Kira-kira kayak begitu. Karena dia tahu saya sebenarnya udah menyerah dengan dia. Harus bayar harga Bapak Ibu. Siap berkorban. Gak usah berpikir ratusan puluhan orang. Kalau setiap kita fokus kepada satu orang aja, muridkan satu orang. Itu dampaknya luar biasa. Yesus bisa menjangkau ribuan orang kok. Orang berbondong-bondong ikut dia. Dia punya 500 murid. Dia punya 70 murid yang lain. Tapi dia fokus hidupnya kepada 12 orang. Dari 12 orang itu ada tim intinya 3 orang. Dari tim inti 3 orang ada satu yang paling dikasihi. Fokus. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Saya dulu juga berpikir menjangkau banyak orang. Tapi tahun-tahun ini saya hanya berfokus kepada beberapa orang saya yang saya mentor. Ada di beberapa tempat. Yang selalu saya cek hidupnya. Yang selalu dia curhat dengan saya masalah keluarganya. Ya, masalah ekonominya. Ya mau tidak mau kalau udah bicara masalah ekonomi. Kan kita juga peka ya. Ini kok mentor saya udah minta doakan. Kan gak mungkin cuma bilang begini. Kak, doakan Kak. Lagi kosong. Kalau sudah bilang begitu. Kita tahu itu bukan cuma minta doa. Itu sharing juga. Tinggal peka-pekanya aja. Makanya kalau ada youth pastor di sini, kalau anggota youth muda bilang, Kak tolong doakan. Udah 3 hari Kak bergumul Kak. Jangan keraskan hatimu. Pak Pendeta doakan Pak Pendeta. Uang semester saya udah 2 bulan, udah 2 semester belum dibayar. Jangan cuma doakan juga, bantu kok. Satu kali saya doakan, setelah saya pulang, selesai khotbah, saya dikasih
ada satu jemaat kasih saya kasih berkati saya. Ya. Ini di luar amplop kolektor, amplop khotbah. Amplop khotbah di gereja itu saya buka aja ya, 400.000. Tapi yang dikasih ke saya dari jemaat yang lain, saya lihat uang merah-merah baru. Perkiraan saya 1 juta. Saya kasih masuk di kantong. Selesai doa, datang ini mahasiswa. Om, tolong doa. Memang dia biasa bercerita dengan saya, tolong doakan. Waktu dia mulai datang, Tuhan bicara di hati saya. Kasih yang uang merah-merah itu sama dia. Oh lebih banyak, 1 juta kali itu. Saya nggak tunggu lama, selesai saya langsung ambil itu. Ini buat kamu. Saya juga bergumul Bapak Ibu. Sebelumnya orang itu, jadi itu bukan cerita yang pertama. Itu cerita kedua atau ketiga. Yang pertama dia datang sama saya setelah ibadah selesai, dia minta didoakan, doakan Om, saya sudah nggak tahu mau bikin apa, saya coba sudah sebelumnya sudah apply mendaftar di Unhas nggak lolos. Jadi dia sedang berdoa untuk masuk STT Jeffrey. Saya bilang, udah kamu masuk STT Jeffrey. Sudah ada uang pendaftaran? Belum. Saya langsung kasih amplop saya. Pakai uang ini mendaftar. Dia mendaftar dari uang PK saya yang saya khotbah hampir 1 jam. Teriak-teriak. Saya yang kerja keras, dia yang terima kemuliaan. Oh tapi nggak apa-apa, itu dalam kerajaan surga kita begitu kan. Tuhan berikan kemuliaan dari tempat yang lain. Sejak itu dia selalu ada apa-apa minta saya doakan. Waktu dia di wisuda berapa bulan yang lalu sebenarnya, cuma dia terlambat bilang, Om datang nah jadikah orang tuaku. Sampai sekarang kalau ada apa-apa dia minta doakan. Jangan berpikir terlalu banyak. Fokuslah ke beberapa orang yang Bapak Ibu bisa mentor. Amin. Tapi ada harga yang harus kita bayar kalau memuridkan orang. Dalam memuridkan orang kita nggak hanya bisa ngobrol aja modal berbicara. Kadang-kadang ada energi yang lain yang harus kita libatkan di situ. Perasaan ikut terlibat, dompet juga ikut terlibat. Jadi memang ada harga untuk memuridkan. Next. Setelah itu ajar mereka untuk mengajar orang lain. Ya. Tugas selanjutnya, kalau Bapak Ibu baca konteksnya, ajarilah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi prinsip pemuridan itu gini, kita harus bisa mengajar orang lain yang kita muridkan sampai mereka bisa mengajar semua yang kita ajarkan kepada mereka pada orang lain lagi. Jadi kita generasi pertama, dia generasi kedua, dia ngajar kepada generasi yang ketiga. Itu prinsip pemuridan yang benar. Karena kalau kita hanya mengajar kepada mereka nggak bisa mengajar orang yang lain, pemuridan berhenti di situ. Jadi pemuridan itu harus 2 lapis. Lapis pertama orang yang kita muridkan, kita harus ajar dia memuridkan orang lain. Kalau enggak pemuridan hanya berhenti di generasi yang kedua. Kami melakukan itu. Pelayanan kami salah satu di Sukuwana, Sulawesi Tengah, 10 tahun yang terakhir saya juga ketua umum dari Yayasan Wana Anak Muda Youth with a Mission untuk Indonesia. Pelayanan kami di Sukuwana selama 10 tahun yang terakhir saya dapat data dari Departemen Misi kami, itu sudah menjangkau 32.000 orang. Bekerja sama dengan banyak orang. Kami memuridkan banyak juga pelayanan-pelayanan misi. Yang mereka nggak harus bergabung dengan pelayanan kami. Tapi cukup jadi partner kita bermisi. Tolong doakan, minggu ini sebenarnya kami, Departemen Misi kami lagi kumpul di Malang. Dan besok saya ke Bali, kami ada konferensi nasional dari yayasan kami. Saya juga akan berbicara di sana. Tapi itu yang sedang kami kerjakan hari-hari ini. Mari kita sama-sama terlibat Bapak Ibu. Kita punya banyak cara untuk melakukan misi itu. Next slide terakhir. Nah, ini janji Tuhan buat kita. Ya. Ada penyertaan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Kami dulu punya pelayanan, saya akan tutup dengan kesaksian. Saya sebut saja Jeneponto. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke sana, lewat di sana, seringkali kalau kita dengar nama kota itu, ya pikiran kita agak negatif.
Kami pernah menempatkan staf kami bertahun-tahun pelayanan di sana. Menjangkau orang-orang di sana dengan cara yang berbeda. Kami pakai strategi, nggak mungkin buka gereja di sana. Kami buka bisnis kecil di sana dan mereka mulai menjangkau orang-orang di sana. Salah satu staf kami, mereka ternak kambing, kerjasama dengan Pak Haji di sana. Ya, sorenya pergi penginjilan, beritakan Injil, doa ke rumah-rumah, door to door. Satu kali teman kami pijat refleksi, dia pergi ke satu rumah keluarga Muslim di sana. Waktu dia mau, dan staf kami ini selalu berdoa, minta izin berdoa dalam nama Isa Al-Masih sebelum pijit orang. Nah, ibu ini bersama keluarganya, ada suami, anak-anak di ruang tamunya. Sebelum mulai pijit, ibu ini cerita. Dia cerita mimpinya. Tadi malam dia mimpi, ada orang yang pakai jubah putih dengan wajah yang bercahaya, rambut kira-kira sebahu, itu dia gendong ibu ini. Jadi ibu ini seperti anak kecil yang digendong oleh sosok putih berkilauan itu. Nah, staf saya waktu diceritakan sudah tahu dong siapa sosok yang dimaksud. Dia kemudian kasih lihat foto Tuhan Yesus. Waktu dia kasih lihat foto Tuhan Yesus, ibu ini kaget. Dia yang ada di mimpi saya. Malam itu satu keluarga terima Yesus. Nah, tapi kemudian karena hal tersebut dan cerita-cerita yang lain, ya nyawa mereka terancam. Karena apa yang kami lakukan di sana. Staf kami itu sudah mau diparangi. Dijemput pakai mobil sama anak-anak muda di sana yang disuruh datang sama bos mereka, panglimanya. Itu di mobil itu parang, pedang dan sebagainya sudah ada di situ. Sudah siap dieksekusi. Sampai ke rumah bosnya, ya sudah mau diinterogasi dan sambil kemudian dia bilang, memang sudah siap dieksekusi. Tunggu aja, masih ada teman-teman yang lain yang datang. Memang udah siap. Staf saya kemudian bilang, oke, saya permisi saja, saya izin ke toilet. Nah, rumah di pedesaan itu kan toilet itu terpisah dengan badan rumah ya. Dia izin ke toilet, tapi dia nggak ke toilet, dia kabur karena belakangnya itu sawah-sawah. Kabur melarikan diri. Saya selama 2 minggu diintimidasi, rumah saya diintimidasi. Staf itu akhirnya kami harus asingkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar. Kami tahu Engkau memberikan kami kuasa sejak dari Taman Eden untuk kami memberitakan Injil, untuk kami menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan, buka mata kami untuk melihat siapa orang-orang yang Engkau mau kami menjadi saksi bagi mereka. Siapa orang-orang yang Engkau mau kami membuka mulut kami untuk kami bercerita kepada mereka. Tuhan, beri kami cara pandang-Mu supaya kami gak egois hanya dengan diri kami dan keluarga kami yang sudah diselamatkan. Buka mata kami untuk melihat mungkin pembantu kami, tetangga kami, mitra bisnis kami, karyawan kami, bos kami sekalipun. Beri kami kesempatan, beri kami keberanian, beri kami hikmat untuk kami menjadi saksi memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami untuk kami berfokus, memuridkan kepada orang-orang yang Kau berikan dalam hidup kami. Mengajari mereka melakukan apa yang Kau mau untuk mereka lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk supaya kami enggak pulang dengan kebiasaan yang sama. Mampukan kami waktu kami pulang, Tuhan, kami mulai melihat jiwa-jiwa yang Kau bawa dalam hidup kami. Sebelum saya selesai, saya ingin berikan kesempatan untuk Bapak Ibu meresponi firman Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang saudara rasa Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu,
Mungkin ada di antara saudara yang Tuhan sedang berbicara tentang pentingnya untuk beritakan Injil. Mungkin Tuhan sedang berbicara untuk mulai memuridkan orang lain. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan mulai taruh dalam hatimu, dalam pikiranmu, orang yang saudara perlu beritakan Injil. Atau orang-orang yang saudara perlu mentor, saudara perlu muridkan. Atau orang-orang yang saudara perlu ambil waktu untuk saudara mengajari mereka lebih lagi. Mari mulai berpikir tentang kerajaan, berpikir misi. Mungkin ada di antara saudara, ibu-ibu yang mungkin orang tua yang karena alasan umur, kesehatan, saudara nggak bisa pergi, tapi saudara bisa ambil bagian untuk bersyafaat bagi misi dan penginjilan. Mungkin ada di antara saudara para pengusaha, karena kesibukan saudara nggak bisa pergi dengan bebas untuk beritakan Injil. Saudara mengambil keputusan dengan keuanganmu, dengan danamu, sisihkan danamu untuk misi, sisihkan danamu untuk penginjilan. Saudara yang bilang, Tuhan, saya mau terlibat menjadi saksi, saya mau terlibat bagi misi, saya mau terlibat bagi penginjilan. Dalam apapun yang Tuhan sedang bicara dalam hatimu saat ini. Kalau saudara orangnya, bolehkah saudara angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan? Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Kalau masih ada silakan. Thank you Jesus. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Apapun komitmen yang mereka mau lakukan, yang telah mereka buat hari ini. Untuk mereka terlibat menjadi saksi, memuridkan orang lain, terlibat dalam misi, terlibat dengan penginjilan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Kau menghargai komitmen mereka. Perbesar kapasitas mereka. Perbesar kapasitas mereka untuk memuridkan orang lain. Perbesar kapasitas keuangan mereka untuk mereka menjadi bagian memperluas kerajaan, misi dan penginjilan. Perbesar talenta, karunia mereka, pengaruh mereka Tuhan, supaya sungguh mereka menjadi alat, jadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Bagimu segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pembimbing. Puji bagi nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang diberkati melalui firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy Tawaluyan yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat kami. Yang diberkati, sama-sama kami diberkati. Untuk itu sebelum memberi persembahan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di depan Bapak Ibu Saudara ada amplop persembahan. Amplop pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua untuk kas gereja. Untuk itu sebelum kita memberi persembahan, saya memimpin kita dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Setelahnya kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Bila apa yang kami dengarkan Tuhan tertanam baik dalam kehidupan kami, dan kami dapat lakukan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagimu. Bila apa yang kami beri Tuhan, Engkau memberkati. Yang masih ada pada kami juga Engkau tetap memberkati Tuhan. Karena kami sangat percaya di saat kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Persembahan jalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah kita
Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lebih lagi. Haleluya. Di tengah kita kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Lebih dahsyat lagi dalam katakan, ada kuasa dalam pujian. Amin. Ini setiap pengakuan kami Tuhan, ini iman kami, sebab ada kuasa dalam pujian kami. Haleluya. Lagi katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan. Sekali lagi katakan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya. Untuk jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian.
rekening BCA. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sedikit tambahan, di depan Bapak Ibu ada formulir yang kecil, kertas putih, itu untuk jemaat yang baru pertama kali datang silakan diisi, pulpennya akan diberikan teman-teman ASER dari belakang. Untuk jemaat Tuhan yang pertama kali datang dan bisa meminta pulpen di teman-teman ASER kita dan mengisi formulir untuk pelayanan yang lebih baik terhadap jemaat-jemaat di tempat ini. Kemudian di tangan ASER juga ada formulir doa. Apabila jemaat yang hadir berkerinduan untuk didoakan, silakan meminta tim ASER untuk memberikan formulirnya. Silakan isi dan nantinya kami akan mengumpulkannya dan akan dibawakan di Pondok Daud yang diadakan pada hari Selasa dan Jumat jam 3. Formulir yang kecil tadi di depan saudara, ketika sudah diisi, boleh ditukarkan kembali ke tim ASER di belakang dan akan diberikan souvenir yang cantik sekali. Kemudian, untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu Saudara yang berkerinduan untuk berpelayanan di tempat ini, kami sangat terbuka. Ada link di depan saudara, link kecil, barcode yang paling kecil, silakan scan untuk mendaftarkan diri berpelayanan di tempat ini. Sangat banyak pelayanan yang bisa saudara ikuti, mulai dari parking ministry, cooking ministry, ASER, kemudian tim PW, pemain musik, multimedia live streaming. Sangat banyak yang bisa kita tempati untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kemudian pengumuman selanjutnya, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang pertama kali datang di tempat ini. Kami punya slogan di tempat ini, kalau pertama kali datang masih berasa tamu. Tapi kami jamin kedua kalinya Bapak Ibu datang di tempat ini sudah merasa jadi keluarga. Amin. Di bawah teman-teman dari panitia Natal telah melaksanakan basar. Katanya biasa begini pengumumannya di tempat ini. Tidak dibayar gratis, tapi harus ditukarkan dengan uang. Uang berapa rival? 15.000. Kemudian untuk pengumuman Natal selanjutnya mungkin dari ketua panitia ada yang ingin disampaikan? Baik, puji Tuhan. Shalom. Bulan ini kan sudah minggu terakhir ya, di bulan Oktober. Belum ya? Masih ada satu kali lagi. Berikutnya sudah bulan November. Dan berikutnya lagi sudah Desember. Jadi Natal kita rencananya awal Desember, tanggal 6 Desember. Bertempat di Hotel Unhas ya. Ada hotel baru di Unhas. Itu kapasitas 500, bisa menampung 500 orang. Dan kita akan adakan Natal di situ. Dan sampai saat ini panitia akan terus bergerak untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan Natal kita. Walaupun sampai saat ini masih kurang, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan pada waktunya. Amin. Oleh sebab itu kalau ada jemaat yang belum atau yang Tuhan ingatkan untuk memberi untuk janji iman, supaya jemaat juga bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya, karena kita percaya bahwa apa yang kita beri akan Tuhan kembalikan dengan melimpah, amin. Dan untuk panitia kita akan adakan rapat nanti setelah ibadah ini
untuk saya mau melihat apa yang akan dilakukan panitia untuk hari-hari berikutnya, khususnya kapan kita akan mulai latihan, terus bagaimana nanti konsep acaranya, terus bagaimana dana yang sudah ada sampai sekarang, dan mungkin seragam dan lain-lain. Kita akan bicarakan sebentar setelah ibadah ini. Dan saya mohon semua koordinator dan anggotanya ya bisa ikut dalam rapat pada siang hari ini. Saya rasa mungkin demikian dulu pengumuman dari panitia. Biarlah perayaan Natal kita bisa sukses pada tahun ini. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan pada Presiden. Satu yang saya lupa, tanggal 25 hari Jumat kita akan kedatangan Echa Sumantri yang akan hadir di tempat ini. Jadi untuk setiap jemaat Tuhan, pelayan Tuhan silakan datang karena ini akan diadakan fellowship. Jadi untuk jemaat Tuhan jangan lupa bisa mempercepat kedatangannya karena kita juga membuka secara umum kegiatan ini. Jadi akan banyak sekali orang yang datang, jangan sampai kita jemaat Tuhan yang di tempat ini malah kita yang tidak dapat kursi. Jadi untuk pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ingin datang di hari Jumat nanti, silakan datang lebih awal agar kita bisa duduk paling depan. Jangan sampai kita yang berjemaat di tempat ini malah kita yang tidak dapat tempat duduk di fellowship nanti bersama Echa Sumantri. Mungkin itu saja, ada pengumuman tambahan dari Kak Esra? Oh, bisa ditampilkan dulu apa? Jamnya jam 7 malam. Oh, ternyata di flyernya tidak ada ya. Mungkin nanti tim multimedia bisa perbaiki sebelum masuk di IR 2 dan 3. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita sama-sama bangkit berdiri. Layankah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku. Layankah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa. Kaki katakan layaklah, layaklah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa raga. Mari jemaat Tuhan, saya bacakan kata sekitar itu dahsyat lagi dalam Tuhan. Come on. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap, dengan Segala kemuliaan, segala hormat hanya layak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dari awal ibadah kami dan pada saat ini Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami. Biarlah Tuhan jemaat-Mu terus merasakan sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka yang Tuhan Kau anugerahkan buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada siang hari ini Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan hari ini.
Biarlah Tuhan Kau terus pakai hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, kemanapun dia pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan selalu senantiasa menjaga, melindungi, Tuhan selalu senantiasa memelihara langkah kehidupannya Bapa. Juga keluarganya kami serahkan ke lambang tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus memegang kendali kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati setiap para pelayan Tuhan pagi hari ini, dari WL Singers, para pemain musik Tuhan, Tanborin, bahkan hamba-hamba Tuhan yang di belakang Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap mereka, talenta yang Tuhan Kau berikan kepada mereka, biarlah Tuhan yang terus memberkati dan mereka pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima kuasa yang sempurna dari Tuhan pada siang hari ini. Berkati setiap para jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Mungkin ada dari antar jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, namun kami percaya Tuhan, lewat bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat darah Tuhan Yesus, sakit itu diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Pelihara terus kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi keseharian jemaat Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Biarlah jemaat Tuhan terus menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitarnya, yang ada di tempat kerjanya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan lapangan pekerjaan yang terbaik buat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin saat ini jemaat Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, Kau pertemukan jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh yang mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kehidupan jemaat Tuhan terus dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat orang tua kami di tempat ini, Ibu Gembala kami Tuhan. Kami terus bawa kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati dalam masa tuanya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita terus Engkau limpahkan dalam kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan kesehatannya, kekuatannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan Engkau limpahkan buat Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, cucu mantunya, anak-anaknya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan Tuhan selalu nyata dan sempurna dirasakan oleh keluarga ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat hamba-Mu seterusnya di tempat ini Tuhan. Engkau pakai sebagai Tuhan gembala-Mu di tempat ini. Engkau pakai secara luar biasa Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pelayanannya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, yang haus, yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati dalam usahanya Tuhan, dalam pekerjaannya Bapa, Engkau berkati. Apapun visi misi Tuhan, Engkau tanamkan dalam hati hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, istri, anaknya diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan keluarga ini terus dalam perlindungan Tuhan. Keluarga ini terus dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Terpuji nama Bapa di sorga. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah damai sejahtera tercurah buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kau Tuhan jumpai setiap pribadi yang ada Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di atas bangsa ini Tuhan. Selamatkan jiwa mereka Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, pertobatan besar terjadi atas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap para hamba Tuhan yang ada di atas bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui pelayanan mereka Tuhan, pemberitaan Injil yang mereka lakukan Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap pemimpin yang ada di atas bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka melakukan setiap tanggung jawab sesuai dengan yang Kau kehendaki melalui kehidupan mereka Bapa. Jagai bangsa kami Tuhan, keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu selalu nyata sempurna buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa buat kota Makassar Tuhan, di mana kami tinggal saat ini. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi
di atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap pemerintah yang ada di atas kota ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jiwa-jiwa yang ada di atas kota ini Tuhan Yesus, Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang itu Tuhan, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang akan menjadi pekerjaan kami Tuhan, apa yang menjadi usaha kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus mencari Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkahkan kaki Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami yang telah kami bawa melalui anakmu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, selamat hari Minggu. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Pujian